Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anandaku semua? Bertemu lagi kita di channel Desi Asmara. Kali ini kita akan membahas tentang komponen-komponen dalam sebuah peta. Ananda sudah belajar kemarin tentang sebuah peta. Fokus hari ini kita dalami tentang apa saja yang menjadi komponen dari sebuah peta tersebut. Yang pertama nanti kita akan bahas yaitu ada minimal 10 komponen yang akan kita kupas secara mendalam sehingga Ananda bisa membuat sebuah peta yang menarik atau sesuai aturan dan tidak meragukan bagi si pembaca peta di saat membaca peta yang sudah Ananda kerjakan. Oke, apa saja komponennya? Yang pertama nanti akan kita lihat dari segi judul peta. Yang kedua dari skalanya. Yang ketiga dari legenda atau keterangan peta. Yang keempat tanda panah atau orientasi yang menunjukkan arah utara, selatan, barat, timur, serta adanya simbol dan warna. Dan yang keenam adanya lettering atau cara penulisan. 7 adanya sumber dan tahun pembuatan peta. 8 adanya garis tepi atau border. Yang ke-9 adanya insert dan adanya proyeksi dari sebuah peta. Untuk lebih paham bagaimana cara pembuatan peta sesuai dengan komponen-komponen peta yang benar, mari Ananda saksikan tayangan berikut ini. Komponen-komponen peta dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, judul peta. Judul peta harus menggambarkan isi dan karakteristik peta yang digambar. Penempatannya bisa di mana saja selama tidak mengganggu makna dari peta tersebut dan masih bisa digunakan pada garis tepi peta. Judul peta biasanya diletakkan pada bagian atas peta dan juga dapat diletakkan di bagian lain dari peta asal tidak mengganggu dari kenampakan peta tersebut. Contoh judul peta yaitu peta iklim, peta curah hujan, atau peta Indonesia. Yang kedua, skala peta. Apa itu skala? Skala merupakan perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya dengan satuan ukurannya yang sama. Contohnya skala 1:500.000. Skala ini nanti di bagian atas ada skala angka, skala grafik, dan skala tulisan. Kalau skala angka ini disebut juga dengan skala pecahan, contohnya itu 1:5 juta. Sedangkan kalau skala grafik bisa Ananda perhatikan berdasarkan skala grafik atau garis berikut ini, di mana perbandingannya jarak antara 0 sampai 1 cm, kemudian 1 ke 2 cm, 3, 4 cm, di bawah ini merupakan satuannya senti. Sedangkan kalau di atas bisa menggunakan kilo atau meter. Kalau kita menggunakan kilo dengan skala 1:5 juta, 1 cm itu sebanding dengan 50 km. Bagaimana caranya sehingga Ananda tahu bahwa 1 cm itu sama dengan 50 km? Itu dilihat dari skala angka atau skala pecahan, di mana patokan kita tadi 1:5 juta. Dari senti ke kilo maka akan kurang 5 tingkat, yaitu 0-nya 5 menjadi 50 km. 3. Legenda atau keterangan. Legenda merupakan keterangan arti dari simbol-simbol yang terdapat pada peta. Biasanya diletakkan di pojok kiri bawah peta atau bagian lain peta, asal tidak mengganggu kenampakan dari peta tersebut. Kemudian, tanda arah atau orientasi. Tanda arah pada peta biasanya berbentuk tanda panah yang menunjukkan arah utara. Penunjuk ini diletakkan di bagian mana saja dari peta asal tidak mengganggu kenampakan peta. Utara yang menunjukkan arah utara sebenarnya disebut juga sebagai utara magnetis. Diletakkan di tempat yang strategis pada peta, digunakan untuk menunjukkan arah dalam membaca peta. Nah, di sini dari gambar bisa diperhatikan contoh-contoh dari arah mata angin pada peta. Orientasi atau tanda panah pada peta topografi ditunjukkan dengan 3 macam utara, yaitu
Satu utara, sebenarnya utara yang menunjukkan mengarah ke kutub utara bumi atau sejajar dengan sumbu bumi, sering juga disebut sebagai utara geografis. Yang kedua, utara magnetik, yaitu utara yang menunjukkan ke arah kutub utara magnet bumi dan utara yang menunjukkan oleh kompas. Dan ketiga, utara peta, utara yang ditunjukkan oleh grid di dalam peta sejajar dengan meridian sentral, sering pula disebut dengan utara grid. Ini contoh dari utara, utara sebenarnya atau US, UG utara grid, UM utara magnetik. Hubungan antara utara sebenarnya, utara grid, dan utara magnetik ditunjukkan secara diagram untuk pusat peta ini. Simbol dan warna. Simbol merupakan tanda konvensional yang terdapat dalam peta untuk mewakili keadaan sebenarnya yang ada di lapangan. Istilah-istilah yang berhubungan dengan simbol, yang pertama ada isoyer, yaitu garis dengan jumlah curah hujan yang sama. Kedua ada isobar, garis menunjukkan tekanan udara yang sama. Isogon, garis dengan deklinasi magnet yang sama. Isotherm, yang menunjukkan suhu yang sama. Isoflat, yaitu garis yang menunjukkan angka kuantitas bersamaan. Berdasarkan macamnya, simbol ada 7, yaitu dari segi bentuknya. Yang pertama, simbol titik, contohnya kota atau wilayah triangulasi atau titik ketinggian. Yang kedua, simbol garis, contohnya sungai, batas wilayah, jalan. Yang ketiga, simbol luasan atau area, contohnya padang pasir, rawa, hutan, danau. Kemudian simbol aliran digunakan untuk menyatakan alur. Simbol batang untuk menyatakan suatu harga. Simbol lingkaran untuk menyatakan kuantitas atau jumlah. Dan terakhir ada simbol bola untuk menyatakan isi atau volume. Pada gambar ini bisa dilihat bahwa bentuk simbol ada titik, garis, dan area. Dari segi wujud simbolnya ada yang interval, oriental, nominal, dan heksagonal. Contohnya simbol titik. Rumah merupakan titik, sungai itu garis, sedangkan area adalah hutan. Dan bisa Anda perhatikan pada bentuk-bentuk simbol serta wujud dari simbol itu sendiri. Kemudian berdasarkan sifatnya, simbol ini bisa dilihat ada dua, bersifat kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif, contohnya penyebaran hutan, jenis tanah, penduduk, dan lainnya. Sedangkan kuantitatif digunakan untuk membedakan atau menyatakan jumlah. Simbol berdasarkan fungsinya nanti ada 3, ada simbol daratan, contohnya gunung, pegunungan. Sedangkan yang kedua ada simbol perairan, sungai, pantai, danau. Dan ketiga ada simbol budaya, contohnya candi dan keraton. Dari warna, di peta ada macam-macam warna. Yang pertama, hitam untuk menunjukkan batas administrasi atau lettering atau cara penulisan di peta. Yang kedua, biru untuk menunjukkan tubuh air seperti sungai, danau, laut. Hijau untuk menyatakan dataran rendah atau pantai, biasanya ketinggiannya 0 sampai 200 meter, atau juga menunjukkan vegetasi atau tumbuhan serta hutan. Kuning untuk menyatakan dataran tinggi, biasanya ketinggiannya lebih dari 500 meter. Coklat untuk menyatakan dataran tinggi atau wilayah gunung pegunungan. Sedangkan coklat tua untuk menyatakan pegunungan tinggi, ketinggiannya antara 2000 sampai 3000 meter. Dan terakhir ada warna merah, menunjukkan bentang budaya, contohnya jalan raya, kota, gedung, serta lainnya. Lettering. Lettering merupakan cara penulisan pada peta yang berfungsi untuk mempertegas simbol. Tata cara penulisan pada peta ada beberapa ketentuan. Yang pertama, cara penulisannya memuat objek hipsografi atau objek suatu wilayah. Contohnya Amerika, Temanggung, gunung,
harus menggunakan huruf tegak. Yang kedua, objek hidrografi yang berhubungan dengan air harus menggunakan huruf miring, contohnya laut, samudra, sungai. Kemudian ketentuannya dari segi warna, objek hipsografi atau kenampakan relief, kalau hijau itu untuk dataran rendah, kuning dataran tinggi, coklat pegunungan. Sedangkan kalau objek hidrografi atau kenampakan air, contohnya biru dengan variasinya. Dan terakhir, objek bentang alam biasanya menggunakan warna merah dan hitam. Dan ketiga, ketentuannya dengan memuat tulisan atau lettering pada peta ada kesepakatan di antara para ahli atau kartografer. Kemudian komponen berikutnya, sumber dan tahun pembuatan peta. Sumber dan tahun pembuatan peta perlu dimasukkan dalam peta agar bisa diketahui dari mana asal data dan tahun pembuatannya. Kemudian garis tepi dibuat 2 rangkap untuk membantu kartografer membuat peta serta meletakkan angka koordinat lintang dan bujur. Insert dan indeks peta merupakan perbesaran atau perkecilan dengan skala besar atau lebih kecil yang menunjukkan posisi peta pada kedudukannya dengan daerah sekitarnya. Peta insert, peta yang disisipkan karena wilayah yang digambar merupakan bagian dari peta utama. Peta yang menggambarkan wilayah yang lebih luas atau wilayah yang lebih kecil. Indeks merupakan sistem tata letak peta yang menunjukkan letak peta yang bersangkutan terhadap peta lain di sekitarnya. Kemudian komponen nomor peta. Ini penting untuk lembar peta dengan jumlah besar dan seluruh lembar peta terangkai dalam satu bagian di permukaan bumi. Kemudian komponen elevasi, yaitu ketinggian sebuah titik di atas muka bumi dari permukaan laut. Hill sanding merupakan pemberian warna atau bayangan pada suatu gambar relief untuk menciptakan suatu bentuk 3 dimensi pada metode garis kontur. Kemudian metode koordinat. Koordinat geografis dinyatakan dalam satuan derajat, menit, dan detik. Contoh, Menara Eiffel di Paris berada pada titik koordinat 48 derajat 51 menit dan 3 detik lintang utara, dan 2 derajat 17 menit 35 detik bujur timur. Dan terakhir komponen peta yaitu proyeksi peta. Untuk lebih paham tentang proyeksi peta, nanti akan kita tayangkan pada video-video berikutnya. Intinya, proyeksi peta merupakan cara memindahkan sistem paralel atau garis lintang dan meridian atau garis bujur yang berbentuk globe ke bidang darat. Demikianlah materi kita tadi tentang komponen-komponen peta yang sudah dikupas secara mendalam bagaimana komponen peta itu dari judul sampai proyeksi, sehingga Ananda bisa paham dari yang sebelumnya kurang paham. Oke, untuk lebih pahamnya, mari Ananda coba untuk mengerjakan latihan berikut ini. Baik, bagaimana Ananda semua dengan latihan yang sudah dikerjakan dan bisa menguasainya dan sesuai dengan pembelajaran yang sudah kita bahas tadi? Semoga Ananda memahaminya dan bisa membuat peta sesuai dengan aturan komponen-komponen peta yang benar. Dan sekian dulu dari Ibu Desi Asmara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.